menghadapi rumor menjadi istri kedua Sunu, mengapa lagi-lagi Umi Pipik tak berani muncul dan menunjuk Indadari sebagai wakilnya? Terancam dilaporkan ke polisi oleh Farhad Abbas, Nikita Mirzani justru tak kapak berurusan dengan hukum padahal pernah dibui. Akankah karena dilaporkan Farhad, Nikita kembali masuk jeruji besi? Kemarin kakak Dea Anissa meninggal dunia, bagaimana dia menghadapi badai duka ini? Jelang 2 bulan menikah, seperti apa hebohnya Syahnaz Sadiqah menjawab rasa kepo Fabi Marcelia dan kawan-kawan di lokasi syuting Dunia Terbalik. Ada yang tak biasa mengurai kejutan misterius dari sosok Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik pekan ini. Bagaimana tidak, istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini berubah sikap dari yang biasanya ramah, namun kini mendadak mengutas sikap ekstra tertutup. Buktinya ketika berusaha ditemui oleh tim intens pada hari Senin usai membuka bisnisnya di sebuah hotel, Umi Pipik mendadak menghilang bak di telan bumi dan hanya mewakilkan kehadirannya kepada teman sekaligus rekan bisnisnya Indadari. Sontak saja teka-teki pun mencuat, ada apa dengan Umi Pipik? Tengah disorot tajam publik karena dikabarkan rela menjadi istri kedua Sunu Herman hingga membuat suci sang istri bernama Hengkang, mungkinkah Pipik sedang melakukan jurus aksi menghindar dari awak media? Agenda hari ini alhamdulillah Umi Pipik habis launching produk. Karena dari pagi capek mungkin ya dan emang minta diwakilkan saja. Oh bukan nggak mau ketemu sih, Umi pengen banget ketemu, cuma karena ada suatu dan lain hal yang harus dilakukan karena beliau memang sibuk sekali, jadi minta diwakilkan untuk ketemu sama teman-teman media semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Umi Pipik hingga lebih memilih mewakilkan kehadirannya dengan Indadari dan menghilang? Jika tidak ada yang salah, mengapa Umi Pipik tak bersedia terbuka menemui awak media untuk membersihkan segala rumor yang ada? Sebuah tanda tanya yang tak bisa dijawab oleh sikap Indadari sang sahabat Pipik yang penuh teka-teki seperti berikut ini. Umi mengucapkan terima kasih banyak untuk segala supportnya dan mohon bersabar untuk segala berita-berita yang ada. Kalau belum ada konfirmasi, mohon didoakan untuk kebaikan buat Umi Pipik dan keluarganya. Kalau kita sendiri sebagai teman, mau berita itu benar nggak benar, sebenarnya kita nggak masalah gitu. Ya. Mau nikah, gini, mau nikah beneran nikah, alhamdulillah. Tapi kalau nikah sama suami orang mungkin gimana Mbak Dinda? Kalau dari pandangan Islam kan sebenarnya memang dibolehkan poligami. Dari pandangan Islam kan sebenarnya memang dibolehkan poligami. Kita nggak pernah tahu rumah tangga orang lain seperti apa kehidupannya. Nggak bisa lihat dari, ini berarti merusak, begini kita nggak bisa tahu gitu. Jadi kalau lihat dari segi Islam, kalaupun iya ya nggak melanggar, kalaupun nggak nikah juga ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi dua-duanya saya nggak ada masalah. Jika ada istilah mulutmu harimaumu, maka sosok Nikita Mirzani soal tak pernah putus lagi dan lagi mendulang masalah miris akibat ucapan dan aksinya yang kerap berbuntut sensasional. Masih tergurat jelas di ingatan publik betapa Nikita sempat menuai heboh karena dibui akibat cekcok yang berbuntut kasus penganiayaan di tahun 2012 lalu. Dan kini meski mengaku telah kapok tersandung masalah hukum, tapi toh faktanya Nikita kembali menambahkan catatan masalah pada rapor hidupnya hingga menjulangkan tanya. Mungkinkah ucapan kapok Nikita tersebut hanya di bibir saja? Entahlah. Yang jelas Farhad serius melaju memperkarakan Nikita dengan langkah yang tak main-main, yaitu mempersiapkan 3 pasal berlapis, mulai dari pasal terkait Undang-Undang ITE alias Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 310 dan 311 KUH Pidana yang ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara. Pokoknya minggu ini saya akan melaporkan Nikita Mirzani. Nah, hari ini tadi di TV dia masih ngejek saya. Udah saya dikeroyok, si presenter acara masih ngejek saya. Katanya saya jual sepatu, apa segala macam, kere, numpang hidup dan lain sebagainya. Dia sampaikan seperti. Karena ini kan penyebarannya kan melalui stasiun TV ya, masih bisa kena Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Dan pasal dalam KUHP bisa dijuntuhkan juga pasal 310, 311 KUHP. Kalau gue berseteru dengan Farhad sepertinya buang waktu ya.
buang energi positif karena masih banyak hal-hal yang positif yang bisa dikerjakan, bermanfaat untuk orang banyak. Dulu juga pernah punya masalah karena terlalu sayangnya sama teman mengakibatkan saya ada di bully seperti itu. Jadi terus gara-gara orang lain akhirnya saya berseteru dengan orang yang saya sudah anggap sebagai kakak yang baik sekali, almarhum Dea Perez gitu. Jadi Niki sudah kapok sama hal-hal seperti itu. Halo, selamat pagi pemirsa. Setelah gemas dengan kisah yang sensasional, kali ini kabar duka justru mengguncang artis Dea Anissa yang sedih karena kehilangan sang kakak tercinta. Meninggal di usia yang relatif muda, yaitu 29 tahun karena penyakit hipertensi. Seperti apakah Dea Anissa melepas kepergian sang kakak? Namun yang tidak kalah memprihatinkan adalah musibah miris ambruknya selasar gedung Bursa Efek Indonesia atau BEI yang mengakibatkan 70 lebih korban luka. Nah, seperti apa kisahnya? Simak liputannya usai yang satu ini. Hari Senin kemarin seakan menjadi Senin duka bagi artis Dea Anissa. Pasalnya sang kakak Muhammad Ramadan Bakri berpulang ke Rahmatullah menyisakan syok dan air mata. Syok karena kondisi almarhum yang dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit hipertensi sempat membaik pasca mengalami serangan jantung dan ginjal. Tapi rupanya kondisi sang kakak tiba-tiba saja berubah hingga mengembuskan nafas terakhir menyisakan duka mendalam. Sampai-sampai kepergian kakak yang diakrab dipanggil Bang Ama oleh Dea itu tak hanya membuat Dea menangis kehilangan tapi juga mengguncang istrinya hingga tumbang dan pingsan oleh duka. Payungin, ada yang payungin. Payungin, saya yang payungin, Pak. Gitu, semua kakakku kan ngejagain aku dari dulu gitu. Dan udah ya kakaknya Dea itu belakangan baru tahu kalau ada hipertensi. Terus tapi hipertensinya itu udah pengaruh ke jantungnya. Jadi tadi pagi setelah HD kemarin membaik, tadi pagi tensinya tiba-tiba nggak bisa terdeteksi kancing tingginya dan dia sesek. Jadi sepertinya kena serangan jantung lagi. Dan jam 7.20 tadi pagi almarhum meninggalkan kita semua. Berat hati Dea melepas kepergian Rama sang kakak seolah masih begitu dalam menusukkan duka lara. Buktinya usai pemakaman dan menggelar acara tahlil serta pembacaan surat Yasin untuk mendoakan almarhum sang kakak, wajah Dea masih terlihat sembab menyimpan air mata sehingga butuh penghiburan. Masih terngiang di benak Dea betapa almarhum kakaknya berusaha keras menutupi sakit yang dideritanya pada perjumpaan terakhir mereka di rumah sakit. Tak pernah disangka oleh Dea momen tersebut menjadi momen terakhir Dea untuk bisa melihat sang kakak tersenyum dan hidup mencapai siklus hidup paling puncak yaitu kembali kepada sang Halik. di Instagram ini terakhir banget aku ketemu sama Bang Ama lagi di rumah sakit. Dia tuh masih senyum gitu. Walaupun udah banyak yang paling berkesan sama aku ya terakhir aku ketemu sama dia karena saat itu benar-benar kayak dia pengen nunjukin di depan aku kalau dia tuh baik-baik aja gitu. Cuman aku dengar cerita dari papa sama abang ke papa sempat bilang udah gak kuat gitu, katanya udah gitu. Semalamnya juga udah meluk papa sama abang. Jadi mungkin itu cara pamitannya Bang.
Bang Rama masih bercanda-bercanda sama aku. Itu sih yang maksudnya salah satu yang nggak bisa aku lupain, karena walaupun dia sakit tapi dia mau nunjukin ke depan aku kalau dia tuh nggak kenapa-napa Dan gitu. dia lagi sakit tapi dia merhatiin orang. Jadi dia selalu ngingetin, maksudnya kayak dia istirahat, minum vitamin. Insya Allah kita udah berusaha sebaik mungkin, dari keluarga sudah support, ikhtiar melakukan segala yang kita bisa, tapi Allah punya kehendak lain. Ya kita harus ikhlas. Ya jadi kita mohon doanya aja, doain semoga Bang Rama bisa dilapangkan Amin. kuburannya, Amin. dihapus dosa-dosanya. Amin. Keterkejutan hari Senin kemarin rupanya tidak hanya mengguncang artis Dea Anissa tapi juga warga ibu kota Jakarta. Pasalnya tak ada angin, tak ada badai, Gedung Bursa Efek Indonesia atau BEI menuai insiden miris. Selasar gedung BEI mendadak roboh menelan korban luka-luka dalam jumlah fantastis, lebih dari 70 korban dalam satu hari. Sontak saja musibah robohnya konstruksi bangunan BEI yang terlihat kokoh ini sempat mendulang panik hingga miris luar biasa, menyedot perhatian publik, pejabat hingga selebriti. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun sampai turun langsung khusus untuk meninjau lokasi kejadian. Hal yang kedua terkait dengan lokasinya sendiri, saat ini lapor dari Mabes Polri sedang melakukan pemeriksaan dan semua menunggu sampai hasilnya selesai. Setelah proses itu selesai, baru nanti tim pemadam kebakaran akan mulai melakukan pembersihan. Lalu tadi dari pihak pengelola gedung menyampaikan bahwa mereka akan melakukan audit. Dan dari korban yang tadi disampaikan, update terakhir tadi disampaikan dari Polda itu sekitar 75 korban. Dari 75 korban tersebut itu memang dirawat di 4 rumah sakit. Rata-rata cedera kepala, ada yang melakukan cedera kepala, kemudian yang di RSPP cedera kepala dan patah jari. Kaget banget iya, karena kayaknya tadi lewat situ baik-baik aja. Dan itu area yang umum banget kan, pasti kita yang di tower 2 sih pasti akan lewat. Temen juga pada ngomongin hari ini kayak lagi booming banget itu ya. Iyalah pasti. Shock juga sih, sempat lihat juga videonya gitu. Nggak kebayang sih kalau aku lagi ada di situ dan jalan gitu, itu ya ampun. Ngeri banget jatuh, tapi alhamdulillah nggak ada korban jiwa ya, cuman Luka-luka katanya. luka-luka ya, alhamdulillah sih nggak ada korban jiwa. Lagi diem gitu mungkin karena keberatan, ya Allah. Ini biasanya kita ngeliat kayak yang di film-film gitu, dan ini kejadian nyata. Ini nggak kebayang sih aku mah. Mungkin itu kurang kuat kali ya fondasinya, Iya, sampai fondasinya kayak kurang bagus, kurang. Tapelak tanda tanya pun mencuat. Didirikan sejak tahun 1967 lalu, bagaimana bisa konstruksi gedung yang menjadi wajah penting Indonesia itu bisa mendadak roboh hingga menimbulkan jumlah korban yang tak sedikit. Ada faktor apa di balik musibah runtuhnya gedung BEI pada hari Senin kemarin? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas pasca musibah di gedung BEI tersebut, keprihatinan pun mengalir dari para selebriti. Kita belum bisa ngomong Mbak, karena memang ini lagi diselidikin ya, kenapa tiba-tiba itu bisa jatuh. Karena kita tahu daerah Selasa itu juga sering dilakukan oleh para terdakwa ataupun pengunjungnya. Jadi Bu Farida tadi menyampaikan bahwa gedung ini dibangun dari tahun 97-98. Sampai saat ini tidak pernah ada renovasi ataupun bangunan-bangunan tambahan. Kemudian yang kedua, di setiap tahun diadakan pengecekan dalam rangka surat layak fungsi. Jangan sampai ada yang menulis ada bom, ada teroris ya. Ini tidak ada. Ini murni kecelakaan. Ya mengagetkan sekali ya, mengagetkan dan mengherankan sekali, kan itu kan gedung gedung penting gitu loh. Betul. Masa itunya nggak diperhatikan keselamatannya gitu loh. Dan aku sebulan yang lalu ke situ kebetulan. Jadi kaget sih. Iya. Kaget. Ya kita ikut prihatin atas kejadian yang dan musibah yang udah menimpa BIJ dan para korban. Mudah-mudahan para korbannya bisa cepat pulih. Mudah-mudahan kejadian seperti ini juga nggak terjadi lagi. Amin. Sekarang mari kita
kita beranjak dari yang baper menguras emosi, yaitu mengulik keseruan di lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik yang penuh dengan warna. Jika Kusoy dan Bos Idan iseng mengerjai rekan-rekannya yang sedang bermain catur, maka lain halnya dengan Syahnas Sadika yang sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan JJ Govinda. 2 bulan lagi akan menikah. Feby Marcelia, Felicia Angelista, dan juga Veronica Sani pun kepo untuk mengetahui sejauh mana persiapan pernikahan Syahnas. Nah, seperti apa ya kehebohan yang tercipta jika Fabi, Feli, dan juga Veronica bersatu untuk menginterogasi persiapan Syahnas? Simak liputannya setelah yang satu ini. Break syuting acap dimanfaatkan oleh para pemain Dunia Terbalik, khususnya cewek-cewek warga Ciraos, untuk beristirahat dan ngerumpi bareng di base camp. Seperti yang dilakukan Syahnas, pemeran Dr. Clara, Felicia, pemeran Entut, Fabi Marcelia, pemeran Cucu, dan Veronica, pemeran Suster Iin semalam. Ya, sambil masing-masing menunggu jadwal pengambilan gambar, mereka asik ngerumpi bareng dan ngepoin Syahnas yang pada 21 April mendatang akan melepas masa lajangnya. Lalu seperti apa keseruan ngerumpi bareng ala cewek-cewek Ciraos? Dan benarkah semua persiapan pernikahan Syahnas telah nyaris rampung seluruhnya? Hai pemirsa intern, sekarang kita lagi sama, biasanya kan Tribi, kalau sekarang lagi sama ibu-ibunya Ciraos yang super bijaksana. Siapa ibu-ibu? Iya kan, Ya Allah. kan ibu dokter. Gak lihat kita masih gadis gini. Bukan kan di Ciraos, ibu dokter sama ibu Iin, kan mereka dipanggilnya ibu-ibu. Iya benar. Ibu-ibu bapak. Oh iya benar. Iya kan, kamu calon ibu ya Nanas? Amin. Kamu emang kamu gak calon ibu? Aku calon ibu, tapi kan aku belum tahu kapan. Kalau kamu kan udah secepatnya. Tahun ini kan? Nikahnya, iya nikahnya. Tuh. Nanti pasti Nanas anaknya lucu kayak Rafathar. Kok kayak lu sih? Gue bilangnya Rafathar. Kayak Rafathar, kayak Gempi. Iya kayak game. Terus nanti bikin vlog nggak? Bikin. Biar yang nambah view-nya banyakin vlog mamanya. Oh, vlog mamanya Nanas, mamanya Sahur. yang bikin vlog, Iya. tapi yang bela-bela anaknya. Iya anaknya yang suruh syuting. Oh gitu. Ya pundi-pundinya buat. Agak jahat ya. Iya. Udah sejauh mana persiapannya? Kepo ih. Disuruh. Sejauh dari sini ke rumahku. Oh berarti udah udah hampir 100%. Ya. Belum sih ya, paling 70 lah. 70%. Itu ngomongin Siapa endorse nggak? Makanya nih siapa yang masih mau endorse dibuka loh. Masih dibuka pendaftaran. Ya kalau aku juga masih open sih. Kurang apa? Bilang dulu yang kurang-kurang. Catering nggak ada yang, kalau catering nggak bisa endorse. Kalau ada yang merchandise. Merchandise sudah ada. Udah ada sih, semua rata-rata sudah dapat. Enggak, di Bandung sih ada kayak outdoor gitu tempatnya, jadi apa ya? Hutan juga. Forest apa sih, kayak Pine Forest gitu? Pine Forest gitu lah. Outdoor. Sama satu tempat kok. 21 April insya Allah. Sebagai sahabat, Feli, Fabi, dan Vero ternyata juga telah menyiapkan lagu pernikahan untuk Syahnas. Tak tanggung-tanggung 2 buah lagu sekaligus, mulai dari lagu jadul dan lagu kekinian, siap mereka perdengarkan untuk sang calon mempelai wanita. Lalu seperti apa reaksi Syahnas setelah mendengar sahabat-sahabatnya menyanyikan lagu pernikahan buatnya? Butuh penyanyi dong nanti di nikahan. Betul. Oh kamu mau kita berdua nyanyi? Jangan ya. Mainkan. Tamunya saya pulang. Oh enggak, justru makin betah nggak mau pulang-pulang. Jadi siapin banyak catering karena kalau udah kita yang nyanyi ya. Kita mau nyanyi ya buat Nanas, nyanyi lagu pernikahan. Enggak usah deh. Lebih mainkan. And follow my lead. Oh gue tahu nih ya. Lu jadi Feli. Gue udah. Nanas jadi Cucu. Terus jadi lu nggak usah naik, Gue nggak usah keluar suara. lu lip sync aja. Oh iya. Gak kelihatan sis. Yang mana sih itu? Oh gimana sih? Oke, let's go. Demikianlah nyanyian kita yang bagus-bagus. Lah itu udah dibagi. Ayo let's go. Pakai jilbab guys. Oke guys, jepit rambut. Bye bye. Siap-siap. Dadah.
Tak mau kalah dengan cewek-cewek Ciraos, cowok-cowok Ciraos juga punya cara tersendiri menciptakan keseruan di sela-sela break syuting. Salah satunya dengan bermain catur. Namun sayang kehadiran Denny Saputra pemeran Kusoy dan Asep Suhendar pemeran Bos Idan membuat permainan catur menjadi berantakan. Bagaimana tidak, buah catur yang tengah dimainkan tiba-tiba saja diporak-porandakan oleh Kusoy dan Bos Idan sehingga permainan pun terpaksa dihentikan. Namun kemarahan para pemain catur dan penonton dapat diredam setelah Bos Idan Thea yang memang terkenal paling royal di dunia terbalik bersedia mentraktir teman-temannya mie rebus serta kopi. Dan seperti inilah keseruan Bos Idan Thea dan teman-temannya di lokasi syuting. Pemirsa Intens, kita lihat keseruan para pemain dunia terbalik. Nah sekarang itu lagi ada yang main catur. Ya, oke. Gimana kalau kita godain? Kita acak-acak. Ayo. Nah ini ada Idan. Jalannya salah nih, Kasdun, Ramdhani, gitu. Nah, bisa nggak main catur ini? Mumpung ada Bos Idan, kita minta traktir. Laper. Betul. Bikin mie semuanya, bikin mie. Mie, Pak. Bos Idan. Jadi pemain-pemain mau ditraktir sama Idan. Semuanya boleh dacak-acak. Orang kaya mah bebas. Bos Idan teh. Minta kopi, Pak. Mie-nya, Po. Nih, mumpung ada Bos Idan, Po. Bos Idan. Boleh atuh centin, saya teh minta kopi hitam 1. Sok mangat jangan 1, aduh ngerakeun. Jangan 1. Saya kalau minum kopinya kebanyakan mah nanti saya ngopi sendiri bagaimana atuh perut saya. Biasana ge galon atuh cuy. Bikin mie buat teman-teman semuanya. Bos Idan teh ya. Kita mah tetap bersatu. Tidak ada kerecokan-kerecokan di lokasi. Yang penting mah mie aja sampai kenyang lah. Makasih Bos Idan, jadi juga ditraktir sama Bos Idan. Aduh, semoga berkah Bos Idan. Bos Idan teh ya. Selalu berkah dan berlimpah rezeki. Bos Idan teh ya. Keseruan kian terpantik kala Bos Idan yang diam-diam jago berpantomim bersedia mengajarkan rekan-rekannya gerakan pantomim bermain lempar bola. Tak mau kalah dengan Bos Idan, Asep Jaya pemeran Encoy yang piawai menyanyikan lagu-lagu Sunda kemudian juga mengajarkan rekan-rekannya dan juga Bos Idan beberapa lagu Sunda termasuk lagu Cilok yang menjadi lagu pengiringnya saat berjualan cilok di Ciraos. Dan inilah aksi kelompok pantomim dan paduan suara kampung Ciraos. Nah ini ada lagi keunikan buat Idan tuh jago pantomim. Udah. Ajarin. Ramdhani minta diajarin sama Bos Idan. Coba. Sama Bos Idan. Coba. Lempar lagi. Lempar lagi. Sekarang tarik ke belakang bolanya. Bolanya balik lagi. Kenapa lagi? Tangkap. Putar. Bukan jelek. Cilok, carilok. Dicilokan. Nu geulis kawanti-wanti endahna kabina-bina Neng Mimin istri AA. Eta ya oge. Panon hideung irung mancung pipi koneng. Jangan lupa di tahun 2018 ini saksikan terus Dunia Terbalik hanya di RCTI. Oke. Bos Idan teh. Cipuy. Macan leuweung. Menepi sejenak dari keseruan para pemain dunia terbalik di lokasi syuting, lalu seperti apa keseruan babak showcase Indonesian Idol semalam? Dan seperti apa pula dukungan dari para penggemar untuk para kontestan?
memukau publik, babak showcase Indonesian Idol diwarnai aksi-aksi seru, baik dari gaya dan juga penampilan para kontestan maupun tingkah pola para juri. Lalu seperti apa para kontestan yang tampil dengan cerita keunikannya masing-masing? Bagaimana saja kisahnya? Simak setelah yang satu ini. Setelah lolos dari tahapan babak eliminasi ketiga yang digelar pekan lalu, 20 kontestan Indonesian Idol musim ke-9 yang masih bertahan akhirnya tampil di babak showcase. Namun dari ke-20 kontestan tersebut, semalam hanya tampil 12 peserta di babak showcase pertama. Mereka adalah Amevia Adili Putri, Irin Septiani, Whitney Julineta, Elvan Saragi, Bianca Jodi, Ahmad Abdul, Glenn Samuel, Maria Dwi, Naomi Harahap, Chandra Wahyudi, Valen Ratu Ramisi, serta Joanita Veroni. Sementara 8 kontestan tersisa yaitu Ilham Nahu Maruri, Gea Indrawari, Ayu Putri Sundari, Jau Rahatul Koiria, Marion Jola, Kevin Aprilio, Billy Wino, dan Mona baru akan tampil malam nanti di babak showcase kedua sekaligus babak penentuan siapa-siapa saja ke-12 peserta yang akan lolos ke babak utama. Dan dari 6 peserta yang tampil pertama, penampilan Joan dengan lagu Ranin membuat Judika berkaca-kaca lantaran teringat sosok mendiang Mike Mohede. Sementara tawa juri dan penonton pecah saat Joan mengaku sempat merasa gagal sebagai wanita lantaran hanya gara-gara komor. Dan inilah keseruan serta beragam warna yang mengiringi babak showcase. Aku agak nggak tahu ya, aku tiba-tiba di pertengahan lagu aku mau nangis, mau nitikan. Aku nggak tahu, aku kebayang banget sama almarhum Mike ya, almarhum Mike Mohede. Begitu totalitas nyanyinya tuh dibuat, dan begitu kamu nyanyi tadi aku ngerasa kamu habis-habisan di panggung, kamu emosinya. Awal datang ke sini tuh Joan hanya bawa 1 koper dan Joan lihat, aduh kontestan lain bawa koper banyak sekali. Di situ Joan merasa kalau Joan gagal jadi perempuan. Tapi aduh kamu lucu sekali. Iya, akhirnya Mama dengan Bapak putuskan untuk datang ke Jakarta. Bawa berapa koper? Ya? Bawa berapa koper datang ke Jakarta? Yang pasti banyak plastik, Kakak. Bukan koper ya? Kamu sendiri menganggap penampilan kamu barusan seperti apa? Kurang memuaskan. Setelah di Indonesian Idol, apa yang berubah di hidup kamu? Secara mungkin ada perubahan yang signifikan gitu? Iya ada. Apa tuh? Ya, ada. Instagram followersnya dari 11.000 jadi hampir 700.000 sekarang. Mau bad news apa good news? Coba Kang Arman, coba dijawab dulu Kang Arman. Iya tapi benar sih. Tapi benar sih, good news bad news. Maksudnya ada yang good tadi, tapi ada juga beberapa peserta yang bagus banget di eliminasi terakhir. Pas tadi emang biasa, bahkan ada yang kalau menurut kita sih memang agak rada gagal gitu ya dia. Tapi memang bagus-bagus juga sih suaranya. Ntar mungkin kalau udah 10 mungkin akan kelihatan kali ya. Terus saat ini sih masih belum yang ngelihat siapa yang paling bagus tuh belum kelihatan.
Setelah 6 kontestan pertama berturut-turut tampil 6 kontestan kedua. Lagi-lagi di balik penampilan memukau para kontestan, celutukan ringan serta candaan para juri mampu membuat suasana menjadi lebih segar. Beragam cerita pun kembali mengalir dari para kontestan, termasuk Valen, kontestan yang sampai harus membawa foto kedua buah hatinya selama menjalani karantina. Lalu siapakah kontestan yang tampil paling memukau sehingga membuat kelima juri memberi standing ovation? Rasakan cinta yang kau beri, ku terjebak di ruang nostalgia. Kamu ini termasuk salah satu yang nggak nampak tapi pada akhirnya kamu nih menjadi salah satu, mungkin bisa jadi kuda hitam juga ya. Dari dulu gua di Idol selalu dikasih tahu kayak gini. Ini buat Elvan juga. Dari dulu siapa Indra Lesmana selalu bilang, ini orang bagus tapi nggak punya aura star, nggak punya karakter, itu selalu dibilang ke gua. Dan itu buat gua satu cambuk untuk lebih menemukan diri. Indra Lesmana betul itu. Sampai sekarang pun kamu nggak ada aura star. Ada. Iya. Ini aura, ini star. Oh, iya. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Istri sama anak baik? Sama anak. Kangen, anak-anak kangen, istri kangen. Istrinya? Istrinya udah, iya. Kayak gua juga cerai. Tuh kan, memang. Jujur kangen banget ya sama anak-anak yang di rumah, tapi kalau di karantina ataupun mau keluar saya selalu bawa foto anak-anak di saku saya. Ini ada, tapi maaf agak sedikit itu karena terlalu lama mungkin dibawa di saku. Oh gitu, wow. Oh ini foto-foto anak deh? Iya. Wow, ini ada revival dan wow. Been creeping out on me while you calling me baby. How long has this been going on? Hanya cinta yang bisa menaklukkan dendam. Hanya kasih sayang tulus yang mampu menyentuh. I wanna hang with the greens, gotta wait to go, but it's worth the wait. No, you haven't seen the best of me. I'm still working on my masterpiece tonight. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Oh, ba 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 ba. Maria! Ada juga orang-orang yang tanpa beban, yang benar-benar out of from nowhere gitu, dari nggak tahu, nggak pernah nyanyi profesional. Kelihatan bagus banget. Kalau bagus ya dibilang bagus, kalau jelek ya dibilang jelek, udah. Kayaknya sih emang suaranya bagus-bagus, tapi memang itu dia, kalau di industri kan bukan cuma bagus kan, tapi dia juga harus punya karakter gitu. Ya mudah-mudahan di Indonesian Idol kali ini tuh bisa menciptakan bintang-bintang yang baru, lebih fresh, yang berbeda dari Indonesian Idol sebelumnya, itu sih. Belum kelihatan sih, tapi ada beberapa kayak yang aku kayak kagum gitu sama suaranya. Ya, untuk semua finalis Indonesian Idol, terus semangat, terus pokoknya harus bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Sukses terus. Jangan lupa saksikan Indonesian Idol malam ini hanya di RCTI. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Dominasi lagu terdahsyat. Nominasi band terdahsyat. Dahsyatnya Awards 2018, Kamis 25 Januari, live. Bagaimanakah caraku selanjutnya sebelum rasaku menghilang?
sudah